Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Renungan hari ini berjudul Permulaan yang Kecil, ditulis oleh Tom Felton. Setelah selesai dibangun pada tahun 1883, jembatan Brooklyn dinobatkan sebagai keajaiban dunia ke-8. Namun struktur jembatan itu bisa dibangun berkat selai kabel baja tipis yang dipasang dari satu menara ke menara lainnya. Kabel lain kemudian ditambahkan kepada kabel pertama tadi. Demikian seterusnya hingga membentuk satu kabel yang sangat besar. Lalu dijalin hingga terikat dengan 3 kabel besar lainnya. Ketika selesai, setiap kabel yang terdiri dari 5.000 kabel lebih yang telah digalvanisasi turut menyokong berdirinya jembatan gantung terpanjang pada masanya itu. Sesuatu yang awalnya kecil berubah menjadi bagian besar dari jembatan Brooklyn. Kehidupan Yesus dimulai dari sesuatu yang kecil. Dia lahir sebagai bayi yang dibaringkan dalam palungan di sebuah kota kecil. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dalam tulisannya Nabi Mika sudah menubuatkan kelahirannya yang sederhana. Mika pasal 5 ayat yang pertama berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Kita juga bisa lihat di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Memang permulaan yang kecil, tetapi sang pemimpin dan gembala itu akan melihat kebesaran dan misinya tersebar sampai ke ujung bumi. Mika pasal yang kelima ayat yang ketiga. Yesus lahir di sebuah tempat yang kecil sederhana, dan hidupnya di dunia berakhir ketika dia merendahkan dirinya dan mati layaknya seorang penjahat di kayu salib. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Namun dengan pengorbanannya yang besar, dia telah menjembatani jurang yang terbentang di antara kita dan Allah, dan memberikan jalan keselamatan bagi kita semua yang percaya. Saat ini kiranya Anda menerima pemberian Allah yang terbesar dalam diri Yesus dengan iman. Sekiranya Anda telah percaya, biarlah dengan rendah hati Anda memuji Dia atas semua yang telah dilakukannya bagi Anda. Sahabat ODB, apa hal kecil atau besar yang Allah kerjakan dalam hati Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menanggapinya dengan rendah hati? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang dalam kerendahan untuk menyelamatkanku dengan pengorbananmu yang besar.
Amin.